pakai helm. Oh, sekarang nggak iya. Nah, sini Bang Pol. Ingat nanti saya dikirkin kawin beneran. Umur 12 tahun tahu lo, ha? Cicing nas kleng cino cia, jancok. Kalau 4 pasal ini santai tuh, dia udah bisa tidur nyenyak di dalam penjara. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Celoteverio. Weh, langsung baik kita harus ngebahas apa? Tontonnya sampai pragat sampai selesai. Apa ini? Kelakuan bego Taufik Hidayat. Pengen ketemu Deddy Mulyadi buat klarifikasi. Waduh. Ternyata selama ini Taufik Hidayat mencari Deddy Mulyadi. Entah punya pikiran apa, Taufik Hidayat ini sepertinya akan membuat rencana untuk bisa lolos dari jerat hukum. Bahkan menurut Pak Dadang, Taufik ini akan meminta kebijaksanaan KDM agar bisa dimaafkan. Sumpah, ini si Taufik ngeselin banget coy. Oh, Taufiknya suka telepon Bapak? Suka. Terakhir telepon kapan? Terakhir telepon ya waktu diamankan oleh polisi. Waktu diamankan? Iya. Nah, terakhir sampai dia bisa ketangkep gimana ceritanya? Ya terakhir gini, lucu ini Pak. Lucunya gini. Jadi si Opik itu kan pengen klarifikasi. Pokoknya mas saya yang panggil izin Pak KDM. Oh. Pak KDM orang bijaksana aja gitu. Jadi si Taufik teh yang amruk jeung Pak KDM. Atuh salah, lain kamprokan ka urang. Ya ngajak abi rek kumaha cik. Oh, si Taufik teh ngajak Pak Dadang, ngamprokan saya. Iya. Atuh babari tinggal datang ke lembur Pakuan. Oh, abi babarengan jeung Topik itu. Dua nana digebukan. Oh, bahaya. Oh, mesti Bapak lah. Coba digebukan. Oh, si Taufik teh ngomong gitu. Ya. Hayang amprok jeung Pak KDM ya. Aduh, hayang Via telepon. menjelaskan. Iya. Ingin mengklarifikasi hayang diasupkan ke YouTube. Nah, itu. Kunaon lain dibawa ka urang. Podcast. Di jalan tong boro-boro ku. Eta diantar ke KDM kan mobil atuh hubungi si Tri. Diantarkeun. Iya. Belum kenal sama Putri ya. Tapi ada yang lucu Pak. Hah? Ada yang lucu. Lucu lagi apa? Yang lucu itu si Topik itu pernah ke sini. Kemana? Pengakuannya Pernah ke gedung Pakuan? sini. Terus? Nanyain ke satpam, saya mau ketemu Pak KDM. Ini Versi si Topik. versi si Topik. Ah. Saya mau ketemu Pak KDM. Dari mana? Saya Topik. Topik mana? Topik yang viral. Oh, ini kata satpam. Udah aja ke gedung ke Pak Ke lembur Pakuan. Ke Pakuan gitu. Heeh. Aisyah sih teh, nah teu apa sih Topik eta satpam kadinya. Oh, teu nyaho satpam teh yang bilang. Terus Ya akhirnya Serapil mangkat deui. mangkat deui gitu. Eta lucu mah. Iya. Inilah akhir dari cerita Taufik. Ternyata Taufik itu mencari saya. Aisyah pikirnya datang ke imah urang kalau merupakan minimal di balai pengaduan, diharap diterima ku tim kan, Taufik Hidayat. Menang meureun maneh 250 juta ti urang. Ya kan? Tapi karena sekarang sudah selesai perkaranya, sudah ditangkap oleh jajaran Polda Jabar. Betul Pak. Untuk itu Taufik engke amprok jeung urang nya. Jadi si Topik itu sebelumnya dia udah keder mau kemana nih? Ruang geraknya sudah sempit. Mau kemana? Udah viral. Dia coba untuk pangkas rambut, untuk menyamarkan dirinya. Mungkin dia pakai masker atau pakai helm atau apapun itu. Dia datang ke gedung Pakuan Bandung untuk mencoba Bapak Deddy Mulyadi itu menjembatani proses hukumnya mungkin ya. Seperti itu. Apalagi guys? Jadi gini, saya ngundang Pak Dadang bertemu lagi pertama hari libur. Kedua tahu kan si ibu pengen ke lembur Pakuan. Nah, betul kan? Betul. Yang berikutnya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Dadang sebagai warga yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab, ya kan, terhadap kepentingan orang banyak. Terus yang berikutnya juga saya itu kan tidak pernah mudah percaya sama orang. Kalau belum saya buktikan untuk ciri khas saya. Jadi waktu itu Pak Dadang menyampaikan si Topik teh pengen ketemu Bapak. Iya. Gitu loh. Ngajak ke Pak Dadang. Iya. Salahna Pak Dadang teh dianter eta kesalahan Pak Dadang tuh. Sieun. Sieun digebukan Pak Dadang. Di jalan di. Atau bisa pakai mobil. Ya takut. Takut Takut. Ini Atau kalau Pak Dadang di situ kenal lurah atau siapa bisa menghubungi saya. Atau gampang. Tuh. Nah itu teh apa takut keburu booming rame. Oh, bro Jadi kalau rame. misalkan nanti
yang lain tahu. Tahu. Opik itu nggak mau ada orang lain. Tapi kalau Pak Opik tahu punya nomor saya, mau langsung telepon berenya. Pasti. Tapi dah ingat DM apa nurung DM nah ribuan atau dah. Justru itu. Bapak menyampaikan bahwa Taufik pernah datang ke gedung Pakuan tuh bener Pak. Betul. Ini Oh, bapak ini yang yang ini. nerimanya. Ini yang Oh. jaga di gedung Pakuan. Ini waktu yang jaganya Jadi orangnya Bapak guys. itu hari apa itu jaga? Pas hari itu teh nggak tahu Pak Topik ya, itu kita punya tamu. Nah, Hari apa itu? Hari Selasa, Tanggal Hari berapa itu Selasa. Selasa? jam 2 tilu. Dua Dua tilu. tilu. Nah, Saya subuh teh. Oh, subuh. Yang ketemu Bapak ke gedung Pakuan. Ke gedung Pakuan Jam berapa? di jam 4 lebih. Pada subuh. Subuh. Di luar pagar berarti Di dia luar. datang. Di luar. Dia ngetok. Ya, manggil. Heeh. Tapi habis itu langsung Karena takut manggil. juga, kan? Ya, takut juga. Malam. Si Topik kagak bisa tidur ya lu ya. Pas viral ya. Puas. Udah kagak bisa tidur, langsung mondok. Gak bisa tidur lagi tuh di situnya juga. Malam. Kami anjana nganggo motor NMAX warna hitam, nganggo helm. Pakai helm. Oh, sekarang nganggo iya gitu. Terbilangnya ke saya teh lagi banyak masalah, katanya dia mau di penjara. Oh. Terus nggak tahu permasalahannya apa gitu kata dia. Terus sama saya tadi arahkan ke Balai Pananggehan. Ke Balai Panangan Gedung Sate. Ya. Dia habis itu dia berangkat lagi. Habis itu dia berangkat lagi, saya juga Enggak nitip pesan apa-apa. Enggak. Dia waktu itu ngaku Taufik Hidayat. Enggak. Oh, enggak. Waktu itu Taufik waktu menyampaikan bahwa dia ingin ketemu saya itu di telepon. Di telepon. Bahkan bukan hari itu, jauh-jauh hari itu bilangnya begitu. Pengen ketemu Bapak KDM. Nah, tapi gimana caranya katanya gitu. Jangankan tamu, saya aja bingung gimana caranya. Bahkan waktu itu saya disuruh ke Nagreg sama Taufik. Ke siapa kan? Ke bapaknya. Ke Ciaro. Pak, tolong bawa. Oh, ke bapaknya ke Jarok. Tolong bawain bapak saya. Bawa ke Pak KDM katanya gitu. Oh. Cuman kan saya Minta agar ke Abang bapaknya dibawa ke sini. baru sekarang. Enggak, sebelum ditangkap. Sebelum ditangkap. Jadi saya berinisiatif waktu itu. Ini kan dalam rangka mancing Taufik, jujur aja. Iya. Dalam rangka mancing Taufik agar segera bertemu dengan bapaknya. Iya. Maka bapaknya saya undang ke sini ketemu, diantar kepala desanya. Iya, Ya mau tidak mau kan, apa saya barang ini mempengaruhi pikiran Taufik. Iya. betul Iya. sekali. Iya. Ada WA-nya di handphone saya. Aja pasti lihat anakku. Bukan ya, Astagfirullah, Pak, kumaha ieu? bukan ya. Oh. Tapi setiap menghubungi nomornya ganti-ganti. Iya. Ini dua nomor terakhir nggak saya buang. Oh, nomornya ganti-ganti. Ganti-ganti. Panggilan Itu tuh. Telepon apa? Panggilan tak Tuh. terjawabnya. Oh, dia menghubungi Bapak terus ya? Iya. Oh, hubungin terus itu banyak banget. Bapak terus ya. Waduh. Terus berarti dalam posisi sangat gelisah. Tuh, Bapak. Tinggal itu kekeh mana teh ngajak hadir ke Bapak. Jantan kumaha, Pak? Jantan lirki, astagfirullah. Tuh, Abdi. Ada Tadi ada yang mau Ya, ini dia DM saya nih. Ada satu lagi nih yang cerita menarik nih. Cerita menariknya adalah jadi Pak Dadang dengan Opik tuh sempat sudah nyiapin mobil. Mau ke Lemur Pakuan gimana, Pak? Waduh. Ceritanya. Bukan nyiapin mobil. Opik itu datang bawa mobil. Ya nyiapin mobil dong. Iya, sewa udah ini. Oh, si Opiknya ada sewa mobil. Saya masukkan mobil. Jadi sudah masuk mobil. Mobil. Mobilnya Opik yang hasil nyewa itu. Betul. Terus? Karena saya kan berpikir gini. Di dalam mobil itu mikir Nah, Opik dengan siapa di mobil itu? ada 3 orang, sopir, 2 orang temennya, sama Opik. Temennya ada ada 2 orang. Temen temennya. yang di mana yang 2 orang? Temen sama-sama penagih? Bukan, itu mah bukan, jadi nggak ada hubungan dengan pekerjaan. Oh, nggak ada. Pokoknya temennya Opik. Opik. Saya mikir jalan. Kalau misalkan Mobilnya jalan akhirnya. lagi jalan Sampai mana? sampai Citawung, saya mikir terus kumaha sih carana gitu. Ke rumah kaca mobil bodas. Heeh. Dina pikiran teh pas di rumah cek, wah itu si Opik di Balogan. Terus hancur. Salahnya atau masih hancur? Jadi tidak jadi akhirnya.
Tidak jadi. Nah, terus mikir gini. Kalau misalkan saya datang ke Pakuan, berhasillah di jalan sampai lembur Pakuan. Begitu turun, dijaga sama Brimob gitu ya di pikiran deh. Ada penjagaan. Izin Pak, saya mau ketemu Pak KDM. Dari mana? Dadang. Ngapain? Urusan opik yang viral. Oh, coba turun keluar semua dari mobil. Keluar. Tinggal banget si opik. Oh iya. Langsung dibangkol. Ingat nanti, oh saya dikirim kami Jadi dia si bapak ini udah berpikir jauh ke sana. Jadi kayak penyergapan nantinya, terus dijadikan tersangka semuanya. Takut duluan, guys. Gitu. Nah, jadi aduh pemacarana nggak batalkan. Nggak jadi akhirnya. Ya, sampai Cikawung balik. Ya udah. Ya intinya bahwa semua masalahnya sudah selesai dan Pak Dadang bercerita apa yang diceritakan sebelumnya itu pada saya dan ceritanya itu ternyata benar bahwa Pak Dadang tidak berbohong. Mengatakan Taufik menghubungi, mengatakan Taufik pengen ketemu saya dan ternyata Taufik Ngesengi datang ke rumah dinas gitu Pak Dadang. Betul. Hatur nuhun. Kelemahan Pak Dadang satu, tidak berani membawa Taufik pada saya. Iya. Bingung. Oh begitu toh. Jadi memang dia nggak bisa tidur, resah, gelisah, guys. Was. Apa ini? Ancaman hukuman hanya 12 tahun penjara. What? Kejahatannya sadis, harusnya dihukum maksimal. Ancaman hukuman 12 tahun penjara. Apa iya, Bos? Saya tetap berharap pelaku ini dihukum berat. Saya membayangkan betapa sakitnya, betapa pedihnya korban. Mungkin juga fungsi tubuhnya tidak lagi normal untuk selama-lamanya. Tapi pasal pidana apa yang dikenakan kepada orang ini? Misalnya pasal penganiayaan berat, apalagi kalau berencana. Ancaman hukumannya berapa? Seumur hidup? Tidak. Hukuman mati? Apalagi? Sama sekali tidak. 20 pun tidak. Berapa tahun? 12 tahun. Andaikan nanti pelaku berstatus sebagai narapidana, berkelakuan baik, dapat pemotongan hari raya, dan seterusnya. Apakah dia akan menjalani hukuman selama 12 tahun? Mungkin kurang dari 12 tahun. Pada titik itu akan menjadi sebuah titik klimaks bagi ekspektasi publik. Kesedihan kita sangat mendalam. Kemarahan kita sangat tinggi. Tapi ternyata di ruang sidang nanti, perkiraan saya, putusan atau hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kendati sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi tidak menjawab ekspektasi publik yang tadi saya katakan. Betul. Kita ingin orang ini dihukum seberat-beratnya, tapi ternyata sanksi pidananya maksimal hanya 12 tahun saja. Betul. Oke guys, saya reaction. Kata Pak Reza Indragiri, itu betul semua. Dia memang orang hebat, orang pintar ini Pak Reza Indragiri. Karena apa? Karena perundang-undangan kita itu mau sedikit, mau banyak, mau parah atau tidak, itu ancamannya sama. Tinggal nanti jaksa penuntut umum ini menuntut terdakwa dihukum berapa. Lalu putusannya ada sama hakim yang mulia, hakim 3 orang hakim itu. Kanan, kiri, tengah kalau nggak salah. Lalu diputuskanlah untuk topik. Jeder, misalkan dari ancaman 12 tahun dia hanya vonis 10 tahun. Nah dari 10 tahun ini Bapak Reza Indragiri bilang nanti ada remisi, berkelakuan baik, dan lain-lain. Nah, itu program buat topik, ilangin semua. Program remisi kayak program pembebasan bersyarat, program asimilasi, atau program lebaran, atau apa itu tidak ada. Jadi dia itu hukumannya itu pure. Dari menjalani pas dia ditangkap, lalu P21 berkas dilimpahkan ke kejaksaan, sampai pada saatnya dia divonis pure 10 tahun. Itu juga tidak membuat kita puas. Karena ekspektasi kita itu dia itu seumur hidup. Tapi mau bagaimana lagi, negara kita punya peraturan Bos, punya peraturan bahwa di situ ada batas maksimal hukuman. Hukuman seumur hidup aja nggak mungkin, apalagi hukuman mati. Batas maksimalnya 12 tahun. Lalu dia residivis, dari situlah dilapis lagi tuh. Lalu lapis lagi. Nah mau sudah saya kayak gitu Pak Reza. Si topik penculikan, penganiayaan itu
split aja, dipisah. Penganiayaannya dipisah, pasalnya berapa, penculikannya dipisah, penyekapan dipisah, kekerasan seksualnya lagi kalau ada di situ dipisah lagi. Nah, kalau 4 pasal ini santai tuh, dia udah bisa tidur nyenyak di dalam penjara. Begitu, Bos. Gemes saya. Taufik Hidayat terancam 12 tahun kurungan penjerong. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Umur 12 tahun tahu lo, ha? Cicing nas kleng, cino cia, cancok. Gue cuma mau bilang ya, para napi please do your magic, oke? Gue Yes. tahu di lapas-lapas tuh biasanya tuh ada TV gitu ya, walaupun gak dikasih handphone kecuali ada penyelundupan. Tapi gua rasa ini kan udah kasusnya masif banget nasional Indonesia gitu ya. Harusnya sih para napi-napi tuh tahu gitu ya, please do your magic. 12 tahun ya. Ini kalau kejadiannya di anak gue sih kayaknya kasusnya udah beda ya. Kasusnya masuknya ke hukum, tapi jadinya gue yang dihukum. Soalnya gue pasti bakal baku hantam, bakal gue abisin pakai tangan gue sendiri. Kelamaan pakai jalur hukum, tahu lo. Udah tahu kita itu dipaksa sehat di negara yang aku dihukum terancamnya nih ya. Terancamnya 12 tahun penjara, sedangkan korbannya CCT, cacat, trauma seumur hidup. Gimana nih konsepnya? Gimana nih konsepnya? Bantuin gue gimana caranya supaya gue nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, coba. Kasih tahu gue gimana caranya sabar. Kata gue 12 tahun mah, aduh mending lepasin aja, nggak usah dihukum. Lepasin aja udah, nggak usah dihukum kata gue mah. Itu mah paling hilap ya kan. Namanya manusia tempatnya salah, tempatnya hilap. Lepasin aja Pak, lepasin, nggak usah tuh dari kemarin dikejar-kejar, kabur ke sana, kabur ke sini, dikejar ke sana ke sini gitu kan. Begitu udah 12 tahun, sedangkan korban seumur hidup. Terserah deh kata saya mah terserah. Nih bapak-bapak terhormat nih, bapak terhormat banget. Siapapun deh, bapak-bapak siapa deh, pokoknya bapak-bapak. Iya. Dikurung nih 12 tahun ya. Begitu keluar dari kurungan tuh, dari jeruji besi, udah paling dia mah nambah umur, nambah tua, nambah miskin, nambah jelek, nambah kere, nambah keriput, ya kan? Korbannya coba saya tanya, bisa normal tuh bibirnya, matanya bisa normal. Terus itu tato bekas lasernya apa segala macam, yang mau tanggung siapa, yang ngerasain sakitnya siapa. Terus itu bekas bacok-bacok tuh yang katanya di kepala juga ada benyenye, terus ada belatungnya, terus di kakinya ada bekas apa? Bekas begitu deh pokoknya, ntar gua kebenet lagi ya kan. Itu gimana nih Pak? 12 tahun kata saya, 12 tahun. Iya juga kalau nggak ditukar itu mah. Kadang-kadang nih gua nggak munafik ya, nih gua ngomong ini aja berdasarkan gua aja gitu ya. Kadang gue tuh nggak heran kenapa orang-orang tuh lebih milih hukum rimba, main hakim sendiri. Kalau kata-kata orang-orang bijaksana mah ya, kan sampai keluar nasi gue. Katanya tuh main hakim sendiri gitu. Soalnya kalau main hakim yang dihukum begini, ini gimana lagi caranya gue sabar ahelah. Tahu gitu mah ya, nyiksa orang, hukumannya maksimal 12 tahun. Ya, 12 tahun nanti kortingan, kemerdekaan, lebaran, tahun baru, tanggal kembar, payday sale, terus apa lagi tuh? Berkelakuan baik, sopan, rajin, bersihin napas, bersihin besi-besi tuh ya semua. Keluar deh, mentok-mentok 5 tahun. Lah tahu gitu mah, nggak usah belajar sabar. Siksa aja semua orang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya di mana? Gua tanya adilnya di mana? Yang satu korban seumur hidup nih Yang satunya pelakunya 12 tahun. Adilnya di mana? Coba jawab. Jawab. Jadi Mbak ini itu mereaction soal satu pasal yang diterapkan untuk topik, yaitu pasal penganiayaan. Tapi kalau dilapis dengan pasal-pasal lainnya, ada yang tadi saya bilang, diseplit aja. Bapak polisi, yang mulia hakim, penyidik, diseplit. Udah nggak apa-apa, kita semua seneng kok. Split aja, ada penyekapan atau penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual. Nah di situ digabungin tuh pasalnya. Berikut dia itu sebagai residivis, gabungin lagi, itu bisa teh. Tapi kalau memang digabungin semuanya menjadi satu pasal, yaitu penganiayaan, kita nggak bisa gimana-gimana. Hakim pun sebenarnya geram pengen matok yang paling tinggi, mungkin ya maksimal batas ancamannya 12 tahun, ya udah 12 tahun nggak bisa, paling ada imbuhan, yaitu residivis itu. Nah soal berkelakuan baik, soal program-program pembebasan bersyarat atau asimilasi atau lainnya, atau setiap kortingan itu dari Idul Fitri, Idul Adha atau hari besar lainnya, itu mungkin haknya dari para terpidana. Dia punya hak di dalam. Jadi memang aturannya sudah begitu. Sangat disayangkan sekali. Nih, ini yang menjadi catatan. Kalau memang benar vonisnya rendah,
digambar tuh untuk seluruh rakyat Indonesia mukanya. Jangan sampai hukum rimba berlaku. Teteh ini juga bilang, tolong deh, yang di dalam tolong di notis nih. Nggak mungkin di dalam kan ada TV, ada ponsel-ponsel yang gelap yang masuk. Kalian pasti tahu semua lah. Ini berita sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Semuanya pasti bakal tahu. Nah, maksud teteh yang di dalam tolong tuh titip tuh. Gimana caranya dia sudah bisa nikmati nerakanya dunia. 1 hari anggap aja bagaikan 1000 hari. Nah itu dia. Jadi si Topik itu udah mulai, nggak enak, nggak usah gimana ya. Titip ya si Topik ya di dalam ya. Ngesot dah lo. Netizen sampai sekarang masih ramai banget memperbincangkan kasus Yovita. Taufik Hidayat memang udah resmi tertangkap Polda Jabar. Tapi sekarang perdebatan panasnya justru ada di hukumannya. Pertanyaannya, bisa nggak sih hukum kita ngejawab ekspektasi publik? Publik tuh sudah geram banget pengen pelaku dihukum seumur hidup atau dihukum mati karena korban dibikin buta permanen. Apalagi si Taufik ini residivis kekerasan. Nah, fakta hukumnya, negara kita menganut asas legalitas. Karena korban masih hidup, polisi nggak bisa asal pakai pasal pembunuhan atau seumur hidup. Maksimal pasal berlapisnya cuma 12 tahun. Tapi, karena status residivis, hakim punya celah hukum untuk menambah 1/3 masa hukuman tanpa ampun di sidang nanti. Melihat benturan antara tuntutan keadilan korban yang cacat seumur hidup dengan batasan undang-undang kita, saya ingin tahu nih, gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Yuk, diskusi di kolom komentar. Mantap tuh. Semoga hakimnya cetok 1000 tahun. Gue setuju. Taufik Hidayat dihukum 12 tahun penjara. Gue setuju. Asal ada asalnya. Selama 12 tahun dihukum di penjara, si Taufik mendapatkan hukuman seperti yang korban rasakan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan sampai ada yang lewat. Jadi gue minta nih, boleh 12 tahun penjara, tapi disamakan seperti si korban merasakan kesakitan dari ujung rambut sampai ujung kaki selama 12 tahun. Salam, warga jaga desa. Wih, mantep. Selama 12 tahun tuh. Tengok. Coba teman-teman yang ngerti hukum, coba bantu jelasin dong. Emang pasal KUHP ini yang paling berat dan sesuai ya untuk si Taufik ini. Kita semua tahu dia ini ngapain dan separah apa korbannya. Betul. Terus pas baca berita, dia terancam maksimal 12 tahun. Kita semua yang bukan siapa-siapa aja, baca hukuman dia maksimal 12 tahun, walaupun ini emang baru terancam ya. Sakit hati banget dengernya. Cuma 12 tahun maksimal. Ini orang tuh sakit jiwa gitu. Yang kita semua harapin minimal pasti penjara seumur hidup. Ini bukan pembunuhan berencana, bukan. Coba teman-teman yang ngerti hukum bisa bantu jelasin kenapa dia cuma dapat 12 tahun. Ya mungkin ada yang apakah atau gimana? Boleh bantu jelasin. Ya itu dia. Yang tadi saya bilang penjelasannya seperti itu. Oke guys, seperti itu dulu. Semoga si Taufik mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya. Kalaupun dia tidak sesuai ekspektasi kita semua, di dalamnya tolong dititip ya. Gimana caranya dia orang bisa ngesot. Sing berkah, sing lancar, sing selamat untuk kalian semua para penonton. Saya undur diri dulu. Kita lihat reaction berikutnya seperti apa dan ada berita apa. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Celoteh Verio. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya. Dadah.